Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, agar selalu ada kerinduan dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena itulah yang akan menuntun dan membimbing kami menjadi orang yang berhikmat, tidak hanya pintar secara intelektual, tapi bijak dalam bersikap, sehingga sungguh-sungguh kami tahu mana yang baik dan yang benar, dan semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan merenungkannya. Ya Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kami. Berkuasalah atas hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh saat ini kami mau memberi diri kami sepenuhnya untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan sebagaimana telah diaturkan di tengah-tengah gereja kita, diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 21 yang mengisahkan tentang bagaimana sikap Paulus terhadap sesuatu yang dia tidak suka. Kami bacakan bagi kita Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Inilah firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan. Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, orang tua kami yang lanjut usia, muria kami, mamre kami, permata kami tidak tahu apa yang kami rasakan saat ini, apa yang kami alami, tapi kami berharap jangan sampai hilang harapan kita pada Tuhan, karena itulah sumbu kekuatan, minyak pengharapan menjalani hari-hari ini. Hari ini di gereja kita GBKP, kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis, minggu-minggu di mana kita merasakan kuasa kasih Tuhan, dan hari ini kita berbicara tentang pendidikan. Bahwa Allah kita, Allah yang bijak, dan Dia mau kita bijak. Allah kita mau kita semakin baik. Dengan kebijaksanaannya Dia ciptakan langit ini, dengan bumi, sehingga tidak terjadi tubrukan antara matahari, bulan, dan bintang. Masa kita kalah sih sama bulan dan bintang? Sama-sama mereka bersinar, tapi mereka pada bagian-bagiannya. Itu orang pintar, itu orang yang berhikmat. Bayangkan kalau sampai bulan mengambil alih matahari, kacau. Semua sudah letakkan Tuhan dengan kebijaksanaannya, dan Tuhan mau hari ini siapapun kita, serayan Tuhan, pertua diaken, emeritus, pendeta, moria, permata, mamre, zaitun, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berhikmat. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, kita bisa makan karena kita mau belajar. Bayangkan kalau dari kecil Bapak Ibu gak mau belajar makan, disuapi terus Bapak Ibu. Kita bisa pakai baju sampai saat ini, udah pada pinter semua pakai baju kan Bapak Ibu. Kita bisa pakai baju karena belajar. Kita bisa berjalan karena belajar. Dan luar biasa kalau
orang tua kami yang sudah lanjut usia, Zaitun kami yang punya cucu, atau orang tua kami yang punya anak, atau permata kami yang punya adik. Bayangkan bagaimana semangat belajarnya anak kita ketika dia mulai menapakkan kakinya, jatuh, dia nangis. Kapokkah dia untuk bangkit lagi? Enggak. Semangat itu yang harus terus dipupuk anak permata kami, Moria kami, Mamre kami, Zaitun kami. Dia jalan bisa mulai berdiri, bergoyang-goyang, sesuatu yang exciting. Karena masih goyang-goyang jalan ke depan, ketubruk sama tembok, benjol kepalanya, nangis. Setelah itu mau lagi berjalan, mau. Masihkah semangat itu ada pada kita? Ketika ada benturan, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika merasa ini gak mungkin, lalu give up. Karena kita tahu, tanpa pendidikan, kita bisa dibodoh-bodohi orang. Tapi jangan jadi kita orang yang pintar membodoh-bodohi orang. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat Paulus, Silas baru keluar dari penjara di Filipi. Kita bisa lihat di kisah 16. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Tesalonika. Paulus memberitakan Injil di Tesalonika selama 3 hari Sabat, berarti 3 minggu. Nah, beberapa orang Yahudi dan bukan orang Yunani percaya. Mereka menerima firman Tuhan. Termasuk perempuan-perempuan terkemuka. Namun orang-orang Yahudi yang menolak Injil, yang tidak setuju pengajaran bahwa selamat itu dengan percaya, mereka berkata selamat itu harus dengan disunat dan melakukan hukum Taurat. Mereka melakukan huru-hara. Ini masalahnya Bapak Ibu, orang yang kekeh, orang yang merasa selalu benar, pasti tidak bisa terima sesuatu yang baru. Karena tidak bisa terima sesuatu yang baru, apa yang dilakukan? Kalau bukan aku yang kalah, dia yang kalah. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Kita harus terus minta hikmat Tuhan. Sehingga iman kita dikuatkan dan mampu mengatakan iya ini kebenaran. Itu makanya kalau bahasa karonya ini mesikel. Sangat ingin mendengar sesuatu yang baru, tapi hati-hati jangan ia membawa kepada ketidakbaikan. Lalu terjadilah huru-hara di Filipi. Akhirnya Paulus Silas dari Tesalonika menuju ke Berea. Di Berea orang Yahudi yang lupa ya open minded. Mereka terima firman Tuhan, tapi ini orang Yahudi yang dari Tesalonika Bapak Ibu, ngejar Paulus sama Silas ke Berea, dia gak rela. Kebenaran ada di kami, bukan di dia. Lalu mereka melakukan kerusuhan, akhirnya Paulus disuruh pergi ke Athena. Silas dan Timotius tinggal di Berea melanjutkan perjalanan. Sendiri ke Athena Bapak Ibu, kita lihat ayat 16 ya Bapak Ibu ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, mereka ini siapa? Rekan sepelayanan Silas dan Timotius. Sementara Paulus menantikan mereka, lagi menanti nih. Biasanya Bapak Ibu kalau lagi menanti ngapain Bapak Ibu? Ada HP pendeta, smartphone. Oke, ada smartphone. Biasanya yang dilihat apa Bapak Ibu? Sesuatu yang membuat kamu lebih baik atau sesuatu yang membuat kamu lebih marah, lebih kesal, lebih iri hati, membuat kamu lebih insecure. Hati-hati Bapak Ibu. Melihat keberhasilan orang tapi tidak membenahi diri, jatuhnya insecure. Aduh temanku itu dulu satu kelas loh aku. Satu SMP kami dulu, dia sekarang mobilnya 2, aku motor pun gak punya. Kalau itu permata kami yang selalu kami lihat tanpa ada tindakan, kami yang rugi. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, perhatikan ya, kita mau belajar orang yang mencoba punya jiwa, apa namanya ya, orang yang punya semangat belajar. Sangat sedih hatinya. Kenapa?
Apakah karena temannya Silas dan Timotius belum datang? Enggak. Sangat sedih hatinya karena ia melihat. Oke. Jadi dia menanti, dia tidak tidur. Kan ada orang menanti tidur saja. Lagi ngapain kamu nakku? Menanti terima lamaran, Mak. Terus kamu gak meningkatkan kemampuan lu? Enggak, Mak, tidur saja. Kalau Tuhan itu baik, dia kasih. Orang sudah TOEFL-nya tingkat tinggi, kamu gak mau belajar TOEFL, gimana mau sukses? Tidur aja, Mak, berdoa saja sama Tuhan. Gak bisa. Orang yang punya semangat belajar, punya keinginan sangat kepada sesuatu, dia akan gunakan panca inderanya. Sehingga rasanya akan muncul. Kita lihat Bapak Ibu. Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Mengapa sedih hatinya? Karena selama ini Paulus tahu kebenaran. Dia sangat sedih kalau bahasa karonya itu lebih ini ya. Nembah ke Athena, itu bahasa karonya. Kalau nembah Athena, kalau sedih mungkin serasa sesuatu yang menyesakkan. Kalau nembah Athena, sesuatu yang membuat marah. Benarkah? Kalau kita sedih hati, kita bisa melangkah kok kayak gini ya. Tapi kalau nembah Athena, itu ada sesuatu amarah. Lalu apa yang dilakukan Paulus? Biasanya kalau kamu lagi nembah Athena, kalau bahasa Indonesia ini sedih hati, tapi izinkan kami pakai kata nembah ke Athena. Kalau kamu lagi saat nembah ke Athena, apa bilangnya? Marah sekali kamu, benci kali kamu sama sesuatu itu, apa yang kamu lakukan? Marah-marah, maki-maki, menghancurkan. Terkadang kan saya tidak tahu kan Moria kami, Permata kami, Mamre kami ada yang suka nonton drama Korea. Terkadang kan kita terpancing itu kan pinter sekali aktornya mempengaruhi perasaan kita sampai tanpa kita sadari telunjuk kita itu ke TV. Kenapa ini bisa begini ya? Gitu ya. Sampai kita nggak lihat sekeliling, kita deketin itu TV kan. Saking nembah ke Athena kan. Padahal dia tidak kenal kita juga tidak kenal dia. Tapi Paulus nembah ke Athena, apakah lalu dia cari benda tajam, dia cari batu, dia lempari patung itu? Enggak. Di sini kita perlu belajar. Nembah ke Athena, dia melakukan satu tindakan. Tapi tindakannya merusakkah? Enggak. Apa yang dilakukan Paulus? Yang dilakukan Paulus adalah karena itu di rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dimusnahkan Paulus pun patung itu, kebenaran nggak dapat diterima oleh orang Athena. Itu makanya untuk kita bisa lebih lagi ngupgrade kemampuan kita, mengetahui lebih baik lagi, mari tingkatkan pengetahuan kita. Mari tambah ilmu kita. Mari berdebat dengan akal sehat. Tentu dengan dasar pengetahuan. Jadi Paulus dia marah, tapi itu mendorong dia untuk memberitakan di rumah ibadat. Dia nggak kapok Bapak Ibu. Filipi di penjara karena memberitakan Injil. Pergi ke Tesalonika ada yang ngerusuhi. Pergi ke Berea ada yang ngerusuhi. Ketemu di Athena dengan orang-orang sana dia tidak kenal. Nggak berhenti menyatakan kebenaran. Itu yang Tuhan mau dari kita. Jangan kalah oleh kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebenaran. Dan itu bisa dengan selalu kita minta kekuatan pada Tuhan. Permata kami, saat ini kamu menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah? Saat ini kamu menjadi orang yang tangguh atau menjadi orang yang lemah? Hanya karena hanya karena keinginanmu nggak kecapean? Saat ini kamu menjadi orang yang tidak mau tahukah? Saat ini kamu menjadi orang yang cuekkah? Saat ini kamu menjadi orang yang apatiskah? Tuhan nggak mau itu. Berat kali kehidupan sekarang, pendeta.
Tantangan sangat berat. Jangan hanya katakan berat. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tahu Aderai ya? Mudah-mudahan tahu ya Bapak Ibu ya. Binaraga lah saya bilang. Binaraga itu, kalau saya mengangkat mimbar ini pasti gak kuat. Mimbar ini saya angkat gak kuat. Binaraga Bapak Ibu, diangkat mimbar ini bisa. Kuncinya di mana? Bukan di mimbar ini. Kuncinya bagaimana kita mengupgrade. Sesuatu itu sulit bukan berarti tidak bisa, karena kita belum mengerti saja. Berat kali hidup kami pendeta. Semakin kesini semakin berat. Seperti soal matematika Bapak Ibu, anak-anak kami permata. Kalau kamu sekarang udah kuliah, dikasih soal matematika 1 tambah 1, gampang kan? Mau mendapat ilmu seperti itu. Tapi bagi anak SD dikasih matematika sinus akar 5 kuadrat, gak ngerti. Jadi ketika kita menghadapi tantangan berat sekali pendeta, apa yang harus kita lakukan? Paulus berat sekali, tapi gak berhenti dia untuk melakukan kebaikan. Dia tidak lakukan dengan emosinya, dia tidak lakukan dengan ototnya, tapi dia lakukan dengan otaknya. Itu yang diperlukan Indonesia sekarang. Banyak tawuran sekarang, banyak kerusuhan sekarang karena mudah diprovokasi untuk melakukan otot tanpa otak. Harapan kami, maaf kata otaknya saya terlalu keras ya. Takutnya nanti di tempat-tempat lapas karena mengatakan, kadang kan ada orang nada intonasi kan agak berbeda. Kamu orang yang gak berotak ya, mungkin gak sakit hati. Tapi kalau saya bilang dasar gak berotak, sakit hati gitu ya. Maksud kami mau katakan mari pakai hikmat. Jangan hanya andalkan otot. Dan oleh karena itu selalu ada kerinduan. Lalu Paulus berbicara bukan hanya kepada orang yang sudah terima Kristus, dia berbicara juga di pasar-pasar. Wow, semangat dia berbagi. Pada waktu itu jangan dibayangkan pasar itu hanya transaksi ekonomi ya Bapak Ibu Saudari. Pasar di orang Athena itu tempat berdebat. Orang Athena itu suka kali berdebat. Itu makanya apa reaksi orang? Terkadang kita kalau mau memberikan sesuatu yang baik, reaksi orang menentukan kadang ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dari Paulus. Lalu dia memberitakan dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Karena dia sakit hati, sedih hati, nembah ke Athena, ini patung-patung bawa ketidakbaikan. Dan dia mau berbagi kebaikan dengan ilmu yang ada padanya. Dia sampaikan kepada orang-orang di rumah ibadat di pasar. Dan kita lihat ada 2 golongan filsafat pada waktu itu, Epikuros dan Stoa. 2 golongan ini gak percaya kepada kematian. 2 golongan ini gak percaya, bukan gak percaya pada kematian, gak percaya kepada kebangkitan. Akhir hidup mati, mati the end, mati hancur. Jadi ketika Paulus yang dia bagikan firman Tuhan bahwa Yesus juru selamat bangkit, bagi mereka gak terterima. Bagi mereka itu omong kosong, gak mungkin. Karena bagi mereka mati berakhir. Sehingga ada respon oleh orang-orang di sana disebut peleter bahasa Indonesia. Kalau kita mau bisa bilang ke bahasa Karo ya Bapak Ibu ya, tukang koyok. Kalau di bahasa Karo itu tukang koyok. Jadi dianggap Paulus itu seperti orang penjual obat. Anggap aja lah angin lalu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sebagian lagi salah paham karena Paulus kan katakan Yesus dan kebangkitan. Nah di orang Yunani kebangkitan ini namanya anastis. Itu makanya dia pikir ini ada 2 dewa nih lagi yang baru. Yang kita tahu dewa Zeus, dewa Aphrodite, ini ada dewa Yesus dan anastis. Wah 2 dewa baru nih, padahal maksudnya Yesus yang bangkit. Tapi bagi orang Yunani Yesus dan kebangkitan itu namanya anastis, berarti ini dewi baru. Ada yang mengolok-ngolok, ada yang salah pemahaman, tapi justru Bapak Ibu dari olok-olok itu kesempatan masuk ke daerah istimewa di orang Athena. Yang namanya Areopagus, itu tempat berdebat orang-orang pintar.
Itu makanya kalau melakukan kebaikan, Moria kami, Zaitun kami, Mamre kami, Permata kami, Serayan Tuhan Pendeta, kalau diolok-olok Tuhan jangan berhenti. Kalau dicemooh orang jangan berhenti. Bisa jadi itu jadi pintu untuk kita masuk ke tempat yang lebih luas. Terkadang kan kita menyerah karena tidak seperti yang kita harapkan. Lalu dibawa dia ke Areopagus, pusat diskusi filsafat, lalu karena orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar. Pingin sekali mereka mendengar, tapi mereka tidak mau melakukan. Hari ini Tuhan mau katakan, terima firman Tuhan dan lakukanlah. Jangan hanya berhenti di rasa ingin tahu. Tahu membaca itu baik kan Bapak Ibu? Tapi tidak semua orang mau membaca. Tahu olahraga itu baik kan Bapak Ibu, tapi tidak semua orang mau olahraga. Jangan sampai hanya sebatas tahu, tapi lakukan. Jadi ingin tahu terhadap sesuatu yang baru itu yang membawa kita lebih kenal kepada Tuhan Yesus. Karena sekarang banyak sekali hal yang baru Bapak Ibu. Hati-hati untuk itu. Tapi sesuatu yang baru itu membawa kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini di Minggu GBKP penjematan TK dan PAUD. GBKP diharapkan dari kecil golden age anak kita diajarkan tentang kebaikan. Jangan bangga anak kita pintar nyanyi Bapak Ibu. Jangan bangga anak kita pintar bahasa asing. Jangan bangga anak kita pintar berhitung. Tapi ketika ada orang yang jatuh dia tidak mau angkat. Jangan bangga anak kita ranking 1, tetapi ketika di antrian dia nyerobot. Tapi dunia Indonesia seperti itu kan? Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Bukan siapa yang benar, dia yang berkuasa. Ini tantangan buat kita. Terkadang kita lebih bangga anak kita ranking 1, tanpa memperhatikan kata-katanya yang tidak baik. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan kepada kita apa yang membuat nilai uang itu berharga? Apa yang membuat nilai uang itu berharga? Ini sama-sama 5 Bapak di depan. 1 saya pasti tahu, jauh pun pasti tahu ya Bapak Ibu ya, kalau ngelihat uang jauh pun terlihat. Enggak, bercanda aja Bapak Ibu supaya enggak gantung. Sama-sama di depan 5 ya Bapak Ibu ya. Apa yang menentukan nilainya lebih berharga? Apakah nilai di depannya atau 0 di belakangnya? 0 di belakangnya. Ini di depan 1 loh Bapak Ibu. Tapi 0 di belakangnya 5. Kalau saya suruh milih pasti Bapak pilih yang ini kan? Walaupun di depannya 1. Ini di depannya 5. Nilai sebuah uang bukan ditentukan nomor angka di depannya, tapi 0 di belakangnya. Bapak Ibu jangan bangga menjadi orang yang hanya menonjolkan kehebatan di depan, tapi di belakangnya tidak memberi makna. Contohnya, kita buat gambaran ya Bapak Ibu. Nilai 1000 itu 1, kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, 0 pertama itu pengetahuan. Pengetahuan itu utama Bapak Ibu, mau belajar. Seperti saya bilang tadi, kita bisa makan karena mau belajar. Kita bisa berjalan karena mau belajar. Pertama itu pengetahuan. Itu makanya terima kasih untuk orang tua yang berjuang sekali untuk anak-anak itu dapat pengetahuan. Terima kasih untuk pemerintah kita yang memikirkan. Terima kasih anak-anak kami Permata, kami tidak tahu apakah kamu saat ini masih kuliah atau sudah bekerja. Tapi bagi kami yang masih kuliah, syukurilah itu karena itu kesempatan untuk kita mendapat pengetahuan. Itu baru 1-0 Bapak Ibu. 0 yang kedua itu adalah skill, keterampilan. Tamatan dari Universitas Indonesia pun tapi kalau nggak bisa pakai Excel Word, gagal Bapak Ibu. Sekarang nggak lagi lah ya pendeta, malu kali lah kita nggak bisa pakai Excel Word. Skill, tamatan dari universitas yang biasa pun tapi skill itu melebihi tamatan Universitas Indonesia dipertimbangkan. Tapi pengetahuan harus Bapak Ibu karena melamar pekerjaan sekarang masih pakai ijazah, bener enggak?
Masih pakai ijazah kan Bapak Ibu ya? Jadi pengetahuan itu, tapi jangan andalkan IPK ku 4. Tapi ngomong lah, aduh bahasa karo saya pakai. Ngomong itu enggak berurutan. Ngomong itu enggak pakai etika, kalah Bapak Ibu. Itu makanya anak-anak kami tingkatkan skill dulu, tapi skill yang baik. Skill yang membawakan kepada kebaikan. Itu baru 2-0 Bapak Ibu. 0 yang ketiga itu adalah soft skill, karakter. Jadi adapun pengetahuan du, adapun keterampilan du, kan bisa bahasa Inggris, kan bisa bahasa Belanda, kan bisa bahasa Perancis, tapi kam arogan, sombong, kemungkinan akan dipertanyakan. Dan karakter kita kalau orang Kristen itu adalah karakter takut akan Tuhan. Indonesia tidak kurang orang pintar. Indonesia tidak kurang orang kaya. Yang kurang orang jujur. Dan kami berharap kita yang hadir sini belajar untuk jujur. Terkadang kita di mana kam OTW masih di rumah. Nakku, gak boleh bohong ya nak. Datang orang tok tok tok, mama ada, bilang mama gak ada. Udah ngajari anak kita gak jujur. Itu yang ketiga Bapak Ibu, jujur, gak maju pendeta, enggak. Iya gak maju kalau jujur aja tapi gak punya pengetahuan, gak punya skill ya gak maju. Penguasaan diri. Karena orang selalu cari celah untuk jatuhkan kita. Izinkan saya berefleksi, setuju atau tidak setuju. Siapa bilang Ahok bukan orang yang pintar? Tapi karena penguasaan kata-kata yang gak pas. Orang selalu cari celah untuk menjatuhkan kita. Tapi sekali permata dimanapun akan dicari orang. Itu makanya dalam Amsal katakannya bahwa pengetahuan hikmat itu lebih berharga daripada permata. Itu makanya orang tua kami jangan hanya perbanyak harta andu, perbanyak nilai hidup kepada anak-anak andu. Pernah dengar perusahaan jamu bukan Sido muncul. Yang gambar perempuan Nyonya Menir masih ada nggak sekarang? Tapi tidak semungkin seterkenal sekarang. Karena biasanya kalau generasi ketiga yang meneruskan tanpa perjuangan bisa kalah. Pernah dengar merek HP sejuta umat? Apa merek HP sejuta umat Bapak Ibu? Nokia, mungkin anak-anak kita nggak tahu ya. Sekarang masih ada Nokia. Pernah dengar kalau orang Karo pakai kata kodak? Kodak dulu, kodak. Itu kan ada merek Kodak ya dulu ya. Pakai peti, pakai film. Kalau mau lihat harus cuci dulu. Ceritanya Bapak Ibu, itu dulu sudah ada yang bilang, ayo ke digital. Itu ke perusahaan Kodak itu Bapak Ibu. Tapi mereka nggak mau, karena mereka sudah berada di zona nyaman. Satu stafnya melakukan itu dan menang. Gak ada Bapak Ibu kalau gak mau belajar. Itu makanya kita perlu cari tahu sesuatu tapi dengan hikmat. Pengetahuan itu membuat kita apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya karena kita berhikmat untuk itu. Karena sekarang zamannya digital. Jadi waktu itu misalnya Bapak Ibu, awal-awalnya izinkan saya pakai kata merek ya Bapak Ibu karena ini awal-awalnya. Gojek awalnya kan ada pangkalan ya Bapak Ibu ya. Ojek pangkalan itu kan enak ya. Mereka duduk, nunggu, kita datang. Lalu datang aplikasi Gojek nih. Kita panggil, mereka datang menghampiri kita. Pendiri Gojek mengadakan pendekatan dengan ojek pangkalan. Dia menawarkan ini ada cara baru, tapi harus punya HP. Apa yang membuat mereka menolak?
nggak mau belajar. Susah, sulit. Itu maka kami salut untuk Zaitun kami yang saat ini masih eksis di TikTok, eksis di Facebook, tapi sadar diri ya, jangan salah langkah. Pergunakan TikTok dan Facebook untuk menyatakan kebaikan. Jangan sampai TikTok yang menguasai kita. Apalagi kita serayan Tuhan, hati-hati. Kita serayan Tuhan, hati-hati kita di sosial media. Aku di serayan Tuhan hanya di gereja. Di luar enggak. Pergunakan itu tapi punya hikmat. Para ojek pangkalan enggak mau, susah, ribet, masalah. Tapi ketika sudah marak Gojek, apa yang dilakukan ojek pangkalan? Marah. Maafkan kami kalau mengatakan begini. Penduduk setempat, maaf ya Bapak Ibu ya, seperti Betawi, seperti orang-orang asli penduduk setempat sekarang ada di tengah? Enggak ada. Semua ke pinggir. Karena bagi mereka yang penting ada uang. Tanah dijual, tidak dikelola, akhirnya tergusur. Gimana tanah karo? Jangan-jangan namanya tinggal tanah karo yang diam mata sipit. Jadi ini jadi tantangan buat kita. Oleh karena mari Bapak Ibu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, lakukanlah itu. Praktekkanlah itu. Oleh karena itu hari ini di akhir renungan kami penjemaatan PAUD TK, tolong orang tua kami tambah-tambahi kesabaran. Karena kerinduan mendengar itu anugerah Tuhan. Jadi kalau anak kita selalu bertanya, jangan kamu marahi ya. Mak ini apa? Ini nakku. Kenapa ini mak gitu nakku? Iya kalau gitu, kalau gini kenapa nak? Diam kami ya, mama capek. Jangan ya. Repot nanti kita. Kita kasih vitamin, kita kasih makanan enak, tambah bahasa karo lagi. Tambah pengetahuannya, dia tanya kita marah-marah kita. Dia tanya ke HP, kena marah juga, serba salah. Jadi sebagai orang tua, mari kita belajar. Karena sering kan kita dengar, enggak zamannya lagi, mama dulu nakku, enggak zaman. Jadi sebagai Moria Mamre upgrade, belajar parenting, belajar mengenal anak kita. Anak kita sudah zaman digital, tapi anak kita butuh kasih sayang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, minta hikmat pada Tuhan. Bersyukurlah kamu, orang tua kami punya cucu, punya anak golden age. Nyatakan kasih Tuhan, bawa ke KKR, anak-anak kami Permata jangan sia-siakan masa muda dulu. Kami rindu sekali ada Permata menjadi staf presiden loh. Rindu sekali kami Permata Tangerang menjadi menteri. Tahun berapa kita doakan? Itu makanya GBKP sekarang mengejar ke 2045 untuk menjadi keluarga Allah yang menjadi berkat. Tahun depan relasi dengan Tuhan. Karena 2045 tahu Bapak Ibu apa? Pencanangan negara kita Indonesia emas. Ayo anak-anak kami Permata kejar itu. Ayo Moria Mamre kita persiapkan itu. Mari kita sungguh-sungguh meminta hikmat pada Tuhan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menghargai diri. Tuhan beri hikmat membantu orang tua kami, kepada kami orang tua mengasihi anak kita dengan hikmat Tuhan. Beri Tuhan kesabaran, kemampuan untuk memahami anak kita, bukan menguasai anak kita. Kan Permata kami semangat, apapun keadaan saat ini, mungkin sudah selangkah lebih lambat, mari sekarang mulai lagi bergerak. Tuhan percaya sama kamu ada di dunia ini bukan untuk menjadi pelengkap, tapi menjadi pelaku untuk kebaikan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita, hikmat Tuhan memampukan kita, dan itu membuat kita segala hormat pujian bagi Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Roh Kudus Tuhan memperlengkapi anak-anak-Mu dalam mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi firman Tuhan tetap bergema dalam hati anak-anak-Mu. Zaitun kami, Moria kami, Mamre kami, Permata kami, serayan Tuhan. Kami mau terus belajar karena kami butuh hikmat dari Tuhan. Berikan kami hati yang lapang untuk belajar dengan siapapun. Dengan anak kami pun kami mau belajar. Kami mau gunakan 2 telinga kami dan 1 mulut kami untuk Tuhan tuntun dan gerakkan. Karena kami ada saat ini di dunia ini bukan untuk menjadi pelengkap, tapi untuk menjadi pelaku bawa kebaikan, membawa kemuliaan Tuhan. Apapun adanya kami saat ini, tolong perlengkapi kami. Ketika kami lelah, ketika kami letih, ketika kami capek, ketika kami bosan, Tuhan tolong kami agar selalu ada semangat untuk belajar. Belajar dan belajar. Belajar intelektual, belajar dari kehidupan. Dengan begitu kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kami menjadi pemenang bukan dengan mengalahkan. Kami menjadi pemenang dengan merangkul dan mengasihi. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.